Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Anggi Srianti Putri di acara Ngopi Jang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Nah, seperti biasanya saya akan menemani wargi Assalam sambil menyantap makanan sahur ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Untuk episode kali ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Abe Hidayat. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Puasanya lancar? Puasanya cukup lancar dan masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Pak Ustadz, untuk tema Ngopi Jang kita kali ini yaitu tentang itikaf ya Pak Ustadz ya. Nah, sebetulnya pengertian dari itikaf itu sendiri apa sih? Karena kan mungkin yang kita ketahui secara istilah bahwa itikaf itu adalah berdiam diri di masjid gitu ya. Nah, tapi pasti nggak cuma berdiam diri aja nih. Ya. Boleh diberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wassalaman amma ba'du. Iktikaf ini memang cenderung lebih terkenal atau lebih booming ketika akan Ramadan. Yeah. Karena mayoritas orang apalagi ketika akhir itu sering dikait-kaitkan dengan iktikaf di masjid. Yeah. Maka kalau ngambil pengertian, ada yang diambil kalau dari bahasa Arab, ada yang mengambilnya dari aqafa ya'kifu ukufan, yang diartikan dengan menetapi atau mencegah, dan juga ada yang kemudian dari kata dasar i'takafa ya'takifu i'tikafan, itu adalah berdiam diri di satu tempat. Itu secara bahasa, tapi untuk secara istilahnya adalah i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Sekali lagi, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, zikir, sholawat, membaca Al-Quran. Itu kepentingannya lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Itu kalau ngambil secara pengertian, gitu kan, seperti itu. Yeah. Nah, warga Assalam itu udah jelas banget ya tadi penjelasan dari Pak Ustadz bahwa itikaf itu kita berdiam diri di masjid itu ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu niatnya adalah untuk beribadah juga ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian di sini apa dasar utama dalam mengerjakan itikaf Pak Ustadz? Dasar utama berarti berkenaan dengan mungkin dasar hukum, dasar utama atau dasar hukum. Dasar hukum karena yang diambil oleh kita adalah yang paling pokoknya Al-Quran dan hadis. Mungkin kalau dari Al-Quran sering dikaitkan ataupun ada di surat Al-Baqarah ayat 125 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita madabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih artinya adalah, kalau saya ngambil yang akhirnya saja, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk membersihkan masjid, di mana di situ untuk tawaf, untuk iktikaf, untuk ruku dan sujud. Itu dikatakan berarti masjid itu untuk iktikaf, atau di sana bukan masjid disebutnya di ayat itu, tapi musholla. Seperti itu. Itu di ayat itu dikatakan musholla. Kemudian kalau ngambil hadis, itu ada hadis dari Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, kalau enggak salah min Ramadan hatta
tawaffahullah summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Yang sekali lagi kalau diartikan setelah ini bahwa Nabi selalu di akhir Ramadan itu mengadakan iktikaf di 10 akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan iktikaf, dan itu dilakukan hingga beliau meninggal, wafatnya Nabi. Dan kemudian itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau juga. Itu kalau ngambil hadis Aisyah. Tapi ada juga di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, yang intinya di hadis itu bahwa Nabi satu waktu pernah beliau tidak melakukan, karena ada perjalanan, tidak melakukan iktikaf di 10 akhir Ramadan, tapi kemudian menggantinya di tahun yang lain jadi 20. Seperti itu. Itu kalau ngambil dasar hukumnya. Sehingga kalau dari dasar itu bisa diinikan bahwa hukum awal atau hukum umumnya untuk iktikaf itu adalah sunnah. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya iktikaf itu ditunjukkan kepada siapa? Apakah semua muslim wajib beriktikaf? Ya, iktikaf diwajibkan untuk siapa? Kembali lagi, hukum iktikaf itu ada 4. Kalau nggak salah kurang lebih ada 4. Yang pertama, hukum iktikaf itu sebagaimana saya katakan tadi, hukum dasarnya adalah sunnah. Artinya ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi ketika tidak mengerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Seperti itu. Itu adalah bagi semua orang Islam. Kemudian yang kedua adalah hukumnya menjadi wajib. Menjadi wajib adalah ketika orang Islam dia yang nazar. Nazar itu berjanji untuk melakukan iktikaf, maka hukumnya adalah bagi dia wajib. Kemudian yang ketiga, hukumnya itu bisa menjadi haram. Haram adalah bagi seorang istri yang tidak diberikan izin oleh suaminya. Jadi hati-hati bagi seorang perempuan ataupun seorang istri. Kalau perempuan, cenderungnya perempuan adalah belum bersuami, sehingga itu wajib ada izinnya dari keluarganya. Tapi ketika istri berarti dari suaminya. Seperti itu. Itu hukumnya haram. Kemudian yang terakhir ada hukumnya makruh. Hukum makruh adalah bagi perempuan yang diberikan izin oleh suaminya atau ini, tapi niatnya bukan untuk ibadah. Niatnya punten kalau masih gadis atau ini pas Ramadan nyari pemuda hijrah yang lagi iktikaf di masjid gitu kan. Artinya dia cenderungnya niatnya sudah melenceng. Maka itu diinikan makruh. Kembali lagi seperti itu. Dan kemudian tadi disyaratkannya adalah agamanya Islam, harus kemudian katakanlah sudah balik, kemudian dia tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, kemudian dia secara ini najis ataupun sudah tidak ada ataupun sudah tidak, jadi sudah suci ketika dia warga salam tadi sudah jelas sekali ya pemaparan dari Pak Ustadz gitu, bahwa iktikaf ini hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh gitu ya, tergantung dari siapa yang melaksanakannya gitu ya. Makanya mungkin umumnya bahwa iktikaf itu di laki-laki ya kebanyakan ya seringnya kan. Nah, jadi perempuan juga sebenarnya bisa asalkan dapat izin dulu kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana niat iktikaf gitu? Sebelum melaksanakan iktikaf niatnya seperti apa? Pak? Niat berkenaan dengan niat, maka sebelumnya karena iktikaf itu terbagi kepada 3, sehingga itu akan memperkuat niatnya. Ada iktikaf mutlak atau iktikaf umum,
Kemudian yang kedua ada iktikaf dibatasi waktu tapi tidak terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada iktikaf dibatasi waktu dan terus-menerus. Jadi sehingga itu akan merubah niatnya. Maka kalau niatnya, kalau pakai bahasa Arab gitu kan, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini karena Allah. Itu kalau yang mutlak, artinya tidak pembatasan. Kemudian kalau ada pembatasan waktu tapi tidak terus menerus, maka niatnya nawaitu an a'takifa fi hadal masjid yauman au lailan kamilan au syahron lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini 1 hari atau 1 malam full atau 1 bulan karena Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga niatnya adalah nawaitu an a'takifa fi hadal masjid syahron atau syahron mutatabi'an lillahi ta'ala. Maksudnya adalah saya niat iktikaf di masjid ini 1 bulan terus menerus. Mutatabi'an itu adalah terus menerus. Itu ketika kita ngambil 3 macam dari iktikaf itu. Sedangkan bagi yang iktikafnya yang wajib, yang tadi nadar, maka bukan lagi lillah, pakainya adalah fardhu. Nawaitu an i'tikafa fi hadal masjid fardhu lillahi ta'ala. Jadi kalau untuk yang nadar pakai fardhu karena itu jadi kewajiban. Sehingga kalau tidak dilaksanakan itu dosa. Sedangkan kalau yang 3 tadi itu kan sunnah ngambil dasar hukumnya. Seperti itu. Nah, itu udah jelas sekali ya warga asal. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana atau tata cara melakukan itikaf gitu? Apa saja yang diperbolehkan ketika itikaf dan apa saja yang tidak diperbolehkan ketika itikaf? Ketika itikaf apa saja yang harus dikerjakan ataupun yang dibolehkan dikerjakan, dan apa kemudian yang bisa membatalkan, mungkin ya kalau lebih ininya bisa membatalkan. Yang diperbolehkan sebagaimana saya katakan tadi di pengertian bahwa iktikaf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara dzikir, dengan cara sholawat, kemudian dengan cara melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah di masjid, di tempatnya. Artinya kalau ngambil tempat itu adalah di masjid, karena ketika menyebutkan rukun ataupun sesuatu yang harus ada dalam iktikaf itu adalah dimulai niat, kemudian tempat iktikaf, masjid, orang yang beriktikaf. Sehingga rukun ini harus ada. Kemudian digolongkan tadi, jadi mereka mengerjakan dalam, kalau kita ngambilnya mau 1 malam, berarti dalam 1 malam rangkaiannya bisa beberapa hal. Bisa sholawat banyak, bisa ngaji Quran beberapa juz, bisa diskusi. Yang jelas di masjid itu, gitu kan? Tidak keluar dari masjid itu kecuali keadaan yang dibolehkan oleh syariat. Apalagi itu adalah yang dilakukannya. Sehingga ketika disebutkan apa yang membatalkannya, pertama yang membatalkannya adalah kalau di kitab-kitab fikih disebutkan adalah hubungan suami istri. Jadi itu batal secara otomatis. Walaupun kan mereka halal untuk melakukan itu, tapi membatalkan yang namanya iktikaf. Kemudian yang kedua, keluar dari masjid, sekali lagi keluar dari masjid dengan sengaja dan bukan untuk kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokoknya kalau makan dan minum atau ngambil makan dan minum atau melihat keluarga itu masih boleh, itu tidak batal.
Tapi kalau dianya contoh dari masjid kemana heula gitu, rek main, rek naon heula gitu kan, maka itu batal, selesai iktikafnya. Kemudian yang selanjutnya terutama bagi perempuan berarti haid, nifas, kemudian mabuk dengan sengaja, kemudian hilang akal dengan artinya hilang akal ataupun gila, itu membuat bahwa orang tersebut selesai yang namanya iktikafnya. Dan ketika menyebutkan iktikaf, waktunya kapan? Waktunya adalah kapan saja, minimal waktunya adalah seukuran sholat tumakninah. Minimal berarti sholatlah 5 menit atau 10 menit. Berarti sudah boleh iktikaf 10 menit. Maksimalnya tadi bisa dalam terus-menerus 1 bulan. Seperti itu. Ya. Nah, warga salam, jadi dapat disimpulkan ya bahwa itikaf itu suatu ibadah gitu ya, dimana di sini niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu, dan kemudian diajarkan juga oleh Rasulullah dikerjakannya itu selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan yang diutamakan, tapi boleh dilakukan selama 1 bulan juga, dan di luar Ramadan juga. Nah, kemudian di sini dilakukan oleh kita yang beragama Islam ya, baik itu laki-laki maupun perempuan kayak gitu, dan pelaksanaannya pun tadi bisa terus menerus gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, tadi sudah sangat jelas, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat, menjadi ilmu baru untuk kita semua. Sekian untuk Ngopi Jang kali ini, kami pamit undur diri, sampai bertemu di Ngopi Jang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.